Nggih, sempat viral kemarin nggih. Pengantaran jenazah yang diiringi rebana, yang diiringi banjari. Oh, itu banyak juga yang menghujat. Tidak layak, masa orang mati dimeriahkan. Banyak juga. Padahal ulama salaf dulu tuh mewanti-wanti, berpesan bahwa kematian itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hatta inna ba'dar rijali, bahwa sampai ada sebagian laki-laki waktu itu, ini yang menyampaikan Imam Kusyairi ini, awsa'lah, berwasiat pada keluarganya. Apa isi wasiatnya? Idza akhrajta min hadhihi ad-dari ala dinil islami wa mut, jika saya keluar dari rumah ini, jika saya mati keluar dari rumah ini dalam keadaan beragama Islam, fasyi'u janazati bidzufi wal musmar ay halalun, maka iringi jenazahku dengan rabana, iringi jenazahku dengan banjari ataupun dengan musik-musik yang dihalalkan. Begitu wasiat mereka. Falamma mata fa'alu ma'ahu dzalik, ketika yang berwasiat itu meninggal, fa'alu ma'ahu dzalik, maka keluarganya yang diwasiatkan melakukan, yaitu mengantarkan jenazah tersebut dengan diiringi banjari. Wala i'tiradu ma'a mithla dzalik, dan tidak ada waktu itu yang menentang, tidak ada yang menghujat waktu itu. Karena tingkatan yang berwasiat ini juga tingkatan wali, nggih. Alasannya kenapa? Fa innal maut 'alal islami a'dhamu sururan 'indal 'akili. Karena menurut beliau kematian itu dalam pandangan Islam a'dhamu sururan, paling agungnya kebahagiaan. Paling agungnya kebahagiaan indal akili, menurut orang yang berakal, menurut orang-orang yang sudah sampai tingkatannya. Min taswiji waladin aw khitanihi, lebih agung kebahagiaannya daripada resepsi selamatan pernikahan anak ataupun resepsi selamatan khitan. Itu lebih bahagia. Kita memandangnya kebahagiaan itu ketika kita memenang anak pernikahan tersebut sedemikian rupa ya. Padahal menurut pandangan orang yang sudah sampai, lebih bahagia, lebih agung kebahagiaannya ketika mati. Karena apa? Sudah satu langkah. Tanggung jawab dunia sudah selesai. Tidak berjumpa maksiat lagi. Dengan Allah sudah satu langkah. Jadi apa yang tidak boleh? Yang tidak boleh dalam kitab ini, Tanwirul Qulub, yang tidak boleh itu dalam pengantaran jenazah, tidak boleh perempuan yang memikul kerandanya, itu tidak boleh. Wa yusannul masyu amamaha, disunnahkan juga berjalan di depannya keranda, berjalan di depannya jenazah dalam pengantaran. Wa qurbaha, juga disunnahkan mendekat ataupun menolong keranda. Wal isra'u biha, juga disunnahkan mempercepat langkahnya menuju kuburan, jadi dipercepat, ini sunnah. Wa tafakkuru fil mauti wa ma ba'dahu, juga disunnahkan dalam pengantaran jenazah itu kita sambil berpikir tentang kematian. Jalan menuju kuburan, berpikir tentang kematian, wa ma ba'dahu, dan berpikir tentang apa yang akan terjadi setelah kita mati. Ini sunnah. Nah, wa kurihal lughatu, dan dimakruhkan ribut, bising, ngobrol sama teman sambil mengantarkan jenazah, ngobrol sama teman, bising-bising, itu memang makruh. Wal haditsu fi umurid dunya, juga dimakruhkan berbicara tentang dunia, tentang harta, tentang bisnis. Ini makruh ketika dalam pengantaran jenazah. Waraf sautin, juga dimakruhkan berteriak-teriak. Illa bil Qur'ani, kecuali tidak dimakruhkan kebisingan,
meninggikan suara atau berteriak tidak dimakruhkan ketika teriakannya itu disebabkan baca Al-Quran. Wadzikri disebabkan berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah juga tidak dimakruhkan. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak dimakruhkan kebisingan atau suara tinggi disebabkan membaca sholawat. Sambil mengantar, baca sholawat sekaligus dengan banjari tidak masalah. Li'annahu, karena apa? Al-Quran, zikir, baca sholawat saat pengantaran jenazah ke kubur syiarun lil mayyiti, penghormatan untuk mayit. Maka lebih bagus diiringi Rabbana, malah lebih bagus, karena tidak biasa saja nggih. Karena yang biasa itu kita menggunakan kalimat tauhid. Jadi ada sesuatu yang baru, oh kelihatannya tidak bagus karena orang mati kok happy, kok bahagia. Padahal menurut pandangan orang yang berakal, orang yang sudah sampai tingkatannya itu, kematian ini malahan a'zamu sururon, kebahagiaan yang agung. Menurut kita saja kesedihan.